Baik, saudaraku sekalian, para sahabat di dunia dan tetangga di akhirat, Nasuha, ya kita ketemu lagi pagi ini dan mohon maaf saya masih perjalanan karena mau menuju ke Bager. Hari ini kita ada meeting pengurus Nasuha, jadi saya berusaha untuk menyiapkan diri di perjalanan, nggak apa-apa ya. Yang penting kan isinya. Baik, jadi kesempatan pagi ini kita akan bahas 2 poin lagi dari 2 sesi kemarin hari ini, yaitu berkaitan penyebab masalahnya apa. Yang kedua, yaitu katakan penyebab dominannya apa. Dan hari ini kita perlu, karena kita mengetahui penyebab masalah, maka akan banyak diskusinya. Sehingga saya nggak terlalu banyak untuk menyampaikan materinya. Ya, nanti teman-teman justru bisa disampaikan ya penyebab-penyebab masalah yang timbul apa, mungkin saya beri guidance dulu nanti, dan pasalnya apa, dan dominannya di mana, nanti akan kita perbaiki bersama. Dan terakhir nanti saya kasih form yang bisa diisi oleh teman-teman sekalian. Form ini untuk mengidentifikasi secara makro tapi juga sudah mendetail sedikit supaya kita bisa memahami bagian bisnis masing-masing, sehingga untuk tindak lanjutnya akan lebih mudah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikannya dengan baik, insya Allah. Ya. Baik, yang pertama, di dalam konsep balance scorecard, ya, itu ada KPI yang disebut Key Performance Indicator. Nah, jadi setiap perusahaan itu bisa diukur dengan performanya, indikator performanya bagaimana gitu ya. Nah, indikator performance inilah yang menjadikan tolak ukur untuk mengetahui kita bagaimana bisnis kita, ya kan? Pertama indikator itu yaitu dalam bidang keuangan, ya. Jadi finansial. Keuangan ini dari mulai perencanaannya, dari mulai laporannya. Nah, kalau ngomong keuangan sebetulnya intinya kan cuma 3, yaitu bagaimana kaitannya dengan rugi laba atau profit and loss, dengan arus kas atau cash flow, dengan raca atau balance sheet, ya. Jadi teman-teman, pertanyaan saya satu di sini, penyebab ini kenapa sering terjadi? Karena pertama uang perusahaan banyak dicampur dengan uang pribadi, nggak dipisah. Ini pengamatan saya. Sehingga nggak bisa bedakan mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Sehingga begitu ada uang dalam perusahaan, dianggap uang pribadi, sehingga campur aduk. Ini penyebab-penyebab nih yang harus beresin dalam masalah keuangan. Sehingga kalau nanti kita mentransformasi dari, mohon maaf, kalau mungkin sekarang Anda masih terlibat kurang lebih 100%, bahan-bahan mulai saya katakan one man show, terlibat semua aktivitas Anda handle sendiri, di mana itu nanti satu saat kita harus transformasi dari self-employee atau sebagai owner tapi menjalankan semuanya sebagai one man show, maka harus ditransformasi. Transformasi pertama menuju private company. Ya, perusahaan pribadi, meskipun perusahaan pribadi, ini pun harus dikelola, ditransformasi menuju professional company. Menjadi satu professional company. Nah, setelah itu nanti jadi, kita transformasi lagi menuju spiritual company. Sehingga kita bisa meneladani apa yang bisa dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf maupun oleh Utsman bin Affan. Inilah fungsi kita untuk menuju ke sana. Sehingga memang harus sungguh-sungguh dalam mengelola suatu bisnis ini. Seperti kemarin kita bahas dalam Ikigai kemarin, harus menguasai, harus mencintai, juga harus manfaat banyak orang, dan tentunya profit maker, harus profit. Nah, ini yang pertama kali keuangan ini sering amburadul di sini. Apalagi dalam final resources-nya, sumber daya keuangannya, sampai utang dengan dana bank ataupun riba. Ya kan? Mungkin juga ada data keluarga, dan lain sebagainya, teman, sahabat yang kita hutangi. Nah, ini harus mulai kita beresin ini. Ini penyebab masalah ini. Karena apa? Tidak bisa membedakan antara uang perusahaan dengan uang pribadi, dicampur aduk. Sehingga harus ditertibkan laporan keuangannya. Dipisah. Harus. Ini penyebab-penyebab yang menjadi masalah ada di sini. Karena apa? Kita merasa kalau ada uang, berarti merasa uang kita. Sehingga kita membelanjakannya tanpa mengetahui bagaimana proses perencanaan. Karena dalam bisnis, yang masalah keuangan harus bikin proyeksinya. Proyeksi rugi laba setahun itu kayak apa? Yang di breakdown jadi 3 bulan dan quarterly. Habis itu diproyeksi juga selain profit and loss-nya atau rugi labanya, proyeksi cash flow-nya gimana?
Karena sering menjadikan masalah macet gara-gara apa? Cash flow. Cash flow-nya nggak lancar, itu sudah menunjukkan perusahaan nggak sehat. Begitu arus kasnya nggak lancar, antara cash in dengan cash out, lebih besar cash out dari cash in-nya pasti nggak lancar. Yang begitu sudah dideteksi perusahaan itu nggak sehat, usaha itu nggak sehat. Maka bagaimana setelah meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, bagaimana menjaga cash flow-nya lancar. Antara cash in dengan cash out-nya harus lebih besar cash in-nya daripada cash out-nya, sehingga lancar. Nah, untuk menuju ke sana, mindset kita dirubah menjadi profit maker. Orang-orang menciptakan profit. Karena cenderung manusia itu, ya siapapun orangnya, lebih suka membelanjakannya daripada melipat gandakannya. Kalau punya uang, sekarang seperti orang main bola. Begitu dapat uang, ya segera ditendang lagi. Gitu. Mestinya dinepin dulu lah semalam, gitu. Sampai rencanaan disyukuri, gitu ya. Sehingga uang itu tadi jadi kebarokahan. Dan dibelanjakan sesuai kebutuhan. Jangan sesuai keinginan. Nah, ini sering kita itu tidak bisa bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Baik itu urusan pribadi maupun urusan bisnis. Yang butuh apa? Kalau urusan pribadi butuh ya kebutuhan bahan pokok, sekolah anak, dan sebagainya. Itu yang prioritas, bukan keinginan. Dan itu bisa melakukan cost efisiensi. Ya, cost reduction programnya bisa dijalankan, CRP-nya. Jadi bagaimana mengefisiensi biaya keuangan di rumah tangga dan juga dalam perusahaan supaya produktivitasnya meningkat, efisiensinya diperketat sehingga lebih efisien, berarti meningkatkan profit. Di perusahaan pun yang belanja ya sesuai kebutuhan, jangan karena keinginan. Nah, ini penyebab yang terjadi pada masalah keuangan. Nah, sehingga apa? Perlu tertib administrasi. Kita membayar orang keuangan ataupun orang accounting nggak apa-apa, tetapi bisnis kita jadi benar. Itu yang dibutuhkan. Lebih baik buat bayar orang keuangan ataupun orang accounting, tapi perusahaan kita jadi bagus perencanaannya, running well. Daripada kita kelola sendiri, kita emosional, nggak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, akhirnya kita juga membelanjakannya. Sehingga nggak well planning. Dalam bisnis nggak bikin perencanaan, berarti merencanakan kegagalan itu sendiri. Maka harus dibikin perencanaan, business plan. Atau annual plan yang disebut dalam 1 tahun harus direncanakan. Yang mengacu kepada perencanaan 5 tahun, company policy management. Dan itu berorientasi pada long term plan yang berorientasi 5 tahun. Sehingga terstruktur master plan-nya jelas. Ya, roadmap-nya jelas. Ya ini memang perlu proses untuk ke sana. Tapi kalau kita mau menuju bisnis yang akhirnya bisa kita wariskan, mau nggak mau harus ke sana. Karena banyak bisnis yang berdasarkan riset terjadi, private company kan nggak keluar dengan baik, maksimum cuman, ya mohon maaf, 2, maksimum 3 generasi udah habis. Itu riset di dunia. Waktu kakeknya membangun, bagus, bisnisnya berakhir dengan sukses. Anaknya mengelola, mulai dah. Nah, tujuh ya berantakan, aset-asetnya malah dijadikan jaminan ke bank. Generasi ketiga karena nggak siap, udah habis, selesai. Ya, ini sering terjadi nih. Maka penyebab-penyebab ini sebetulnya kalau kita lihat secara esensinya adalah kembali ke manusianya. Jadi penyebab bisnis, karena bisnis itu benda mati, tergantung siapa mengelolanya. Maka your business is your reflection. Bisnis Anda itu refleksi diri Anda. Kalau bisnis Anda tumbuh berkembang, begitu, ya Andanya begitu. Kalau bisnis Anda begini, ya Andanya begitu. Kalau bisnis Andanya lorot terus ke bawah, ya Andanya begitu. Nah, maka yang harus diperbaiki hijrah orang ownernya. Nah, ini penting. Karena ini mempengaruhi daripada yang namanya karakter. Karena karakter Anda menentukan karakter bisnis Anda. Pola pikir Anda menentukan pola pikir cara berbisnis Anda. Proses kerja Anda menentukan hasil karya bisnis Anda. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Maka prosesnya harus benar. Sehingga penyebab ini harus diberesin ini satu-satu. Kalau enggak ada artinya.
Tapi masing-masing perusahaan sama-sama bangkrut, sama-sama punya utang, sama-sama dikejar-kejar bank, mungkin penyebab dominnya berbeda, nanti kita bisa bahas. Ini baru satu kaitannya dengan masalah keuangan. Sehingga teman-teman bisa catat nanti apa yang permasalahkan boleh didiskusikan. Sehingga kita akan lebih banyak diskusi. Ini baru satu poin berkaitan dengan penyebab karena keuangan, ya. Terutama tidak bisa membedakan, yaitu antara kebutuhan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, campur aduk antara uang perusahaan dengan uang pribadi. Nih, yang harus diperhatikan ini. Ya. Karena apa? Ketika mindset-nya kita masih belum orientasi sebagai profit maker, tapi lebih suka membelanjakan daripada melipat gandakannya. Nah, ini. Jadi lo kontrolnya emosionalnya lagi nih, pola pikir, proses kerja, hasil karya. Karena itu tidak terlepas, semua terkait dengan iman takwa. Iman takwa mempengaruhi pola pikir. Pola pikir mempengaruhi proses kerja mempengaruhi hasil karya kita mempengaruhi kualitas hidup. Sehingga apa? Begitu kita banyak utang, kita tertimpa dengan urusan bank, bahkan dikejar-kejar DC, akhirnya itu tadi. Apa yang terjadi? Kualitas hidup kita jadi rontok. Ya kan? Siang kita jadi ketakutan, malam kita juga nggak bisa tidur, mungkin banyak berbohong, emosi, marah, dan lain sebagainya yang terjadi. Itulah dampak-dampak terjadi. Maka kita sepedari di mana penyebab utamanya. Nanti kita lihat itu sampai di mana. Ya, maka nanti mau nggak mau makatan nasuha ini penting karena itu langkah awal taubatan nasuha yang harus dilakukan. Karena pasti tergantung pada manusianya. Nah, ini perlu diperhatikan yang pertama. Ya, jadi masalah keuangan. Yang kedua yaitu masalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Kepuasan pelanggan ini juga ada tawar-menawar, take it or leave it. Karena hidup kita, bisnis kita hidup lancar gara-gara pelanggannya puas. Kalau pelanggannya puas, maka dia akan repeat order. Kelangsungan hidup jangka panjang terpelihara dengan baik. Maka pelanggan pun harus diklasifikasikan mana kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ya, kelas A adalah pelanggan-pelanggan mereka yang dia nggak banyak komplain, dia pembayarannya bagus, ya. Dia juga kerjasamanya dengan baik, itu kita pelihara dengan baik di kasta. Kelas B juga pembelajarannya bagus, tapi mamanya suka nawar, ya nggak apa-apa, wajar, negosiasi, ya kan? Nggak terlalu banyak komplain. Kelas C sudah mulai banyak komplain dia. Nah, kalau dikomplain customer itu juga bersyukur, berarti kita dipinterin sama customer. Nah, itu jadi masukan kita. Jangan kita terus malah defense atau malah bela diri gitu ya. Karena perlu diperhatikan. Nah, ini sangat menentukan kepuasan pelanggan ini. Dan seringkali kepuasan pelanggan tidak diukur. Nah, ini harus diukur. Customer Satisfaction Index. Nah, itu ada cara ngukurnya nanti kita belajar. Harus diukur kepuasan pelanggan kita. Sehingga kita tahu, karena bisnis is measure. Harus diukur. Semua harus diukur. Bahkan harus dites, test and measure. Harus dites, oh ya kayak gini angkanya. Sehingga kita ngambil keputusan bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan data dan fakta pertama kali. Dari data fakta tadi, sehingga tidak timbul asumsi, tidak timbul persepsi. Sehingga pengambil keputusannya jadi benar. Tapi keputusan pun, mohon maaf, kemarin sudah sampaikan, kalau harus pakai akal. Kalau nggak pakai akal, ya kita tahu jawabnya, saya pakai dengkul kan gitu. Tapi pakai akal aja nggak pakai hati, tertipu kita. Nah, ini penting ambil keputusan dalam konteks bisnis. Sehingga dalam kepuasan pelanggan ini ada QCDSM dan P. Ini diperhatikan benar, boleh dicatat. Pertama, pasti pelanggan itu minta kualitas yang terbaik. Apapun produk dan layanan jasa kita. Nah, ini juga harus kita ukur. Bila perlu minta testimoni pelanggan kita. Ya, kita tercatat. Ya, kualitas, nggak ada kompromi. Kalau omong kualitas, itu adalah selama proses sampai dengan hasil. Jadi kualitas itu pengendaliannya bukan by inspection, tapi selama proses sampai dengan hasil. Jadi diperhatikan benar, dari mulai beli bahan bakunya, proses produksinya, sampai QC-nya, ya, quality control-nya, sampai delivery ke pelanggan, diperhatikan kualitasnya. Dan di sini biasanya diberikan service level garansi. Diberikan garansi pelayanan. Ini menentukan untuk mencapai kepuasan pelanggan.
Nah, kita sebagai umat Islam, nyontoh dengan apa yang dilakukan Rasulullah, ya harus berkualitas, tidak ada kompromi dengan kualitas. Ya, ada kompromi, gitu. Maka kita harus memproduksi produk-produk berkualitas maupun layanan berkualitas. Nggak ada nomor 2, adanya cuma nomor 1. Karena kullallahu ahad, Allah itu punya 1. Kalau yang terbaik untuk Allah Ta'ala, udah bikin produk layanan terbaik, niatnya lillah, ya toh, filah dan bilah, ya insya Allah jadi benar. Ini, ya kualitas itu tentunya nggak bisa berkata. Apalagi kalau dikaitkan dengan personal individu, kualitas iman takwanya gimana, kualitas pola pikirnya gimana, kualitas proses kerjanya gimana, kualitas hasil karyanya gimana, dan kualitas hidupnya bagaimana. Ya, jadi prioritas pertama adalah kualitas, nggak ada kompromi. Ya, kedua adalah cost atau harga kita. Harga kita harus kompetitif. Karena kalau kita nggak kompetitif, ya sudah nggak bisa bersaing. Kualitas dan harga ini menentukan. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak berpikir kualitas, harga jadi pedoman. Akhirnya rugi sendiri, harganya penting murah. Tapi ya 2 bulan, 3 bulan hancur produknya. Apa artinya? Di produk-produk sekarang banyak terjadi made in China kan gitu. Harganya murah, tapi kualitas nggak terjaga. Nah kita jangan begitu, jangan ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip. Dalam hidup kita punya prinsip. Apalagi kalau kita punya prinsip tadi. Lillah, filah, dan billah. Buat yang terbaik untuk Allah. Karena berbuat untuk terbaik untuk Allah, Allah akan berikan terbaik untuk kita. Baik dari segi produk dan layanan, dari harga, kita bikin yang terbaik. Nih, ya, maka harus hitung. Harga pokok penjualannya, cost of goods-nya berapa. Ya, ini dimatengin. Ya jadi suka nggak suka, kita harus belajar keuangan. Harus belajar bagaimana memuaskan pelanggan. Ya, nggak boleh salah-salah, nggak ada produk salah-salah. Hanya nomor 1, number 1. Ya, yang ketiga delivery, pengiriman. Harus just in time, tepat waktu pengiriman itu. Sering orang janji 2 hari, baru 3 hari, 4 hari baru datang. Ya orang kecewa. Ya kan, layanan kuliner, ya itu kalau standar nasional itu maksimum 1/4 jam harus sudah disajikan itu. Nggak boleh lebih lama dari itu. Ya, jadi pengiriman atau waktu ini sangat menentukan kita. Delivery tadi, nggak ada kompromi. Itu menentukan sekali. Ya, karena banyak orang yang menyepelekan. Begitu nggak tepat waktu, ya orang nggak mau. Barang udah mau di-assembly, barangnya belum datang. Akhirnya apa? Mengakibatkan overcost dari pihak pelanggan kita. Ya pelanggan nggak mau pasti. Maka delivery jangan disepelekan. Ini menentukan keberhasilan kita. Jadi quality, cost, delivery, ya, dan safety, rasa aman. Pelanggan order sama kita itu aman, nggak was-was, nggak ragu-ragu, nggak ketar-ketir. Kenapa? Ada jaminan keamanan bagi kita. Bahwa produk kita, pelayanan kita, harga kita, pengiriman kita tepat waktu. Jadi orang merasa aman. Ini yang menjadikan orang jadi satisfied, jadi puas. Karena banyak orang nggak menjamin tentang masalah safety ini, keamanan ini. Gitu. Dipikir cuma biaya, mutu, dan waktu gitu saja. Enggak. Ya. Jadi yang keempat harus perhatikan masalah delivery. Safety. Ya. Yang keempat adalah safety, yaitu keamanan. Safety suka nggak suka disiapkan juga. Keamanan. Ya. Dan yang kelima, yaitu tanggung jawab moral. Kalau ada komplain dan sebagainya, jangan marah kita. Jangan kita terus malah defense. Ya. Ini yang disebut after sales service atau pelayanan purna jual. Tetap kita terima komplainnya, handling komplain dengan baik, dengan senyuman, terima kasih, dikasih masukan. Sering orang kalau dikomplain malah terus marah. Mestinya kita terima kasih. Kenapa? Kita dipinterin sebenarnya sama pelanggan kita. Agar produk mutu kita menjadi lebih baik. Nah, dalam konteks sekarang, karena kita udah digital, maka belakangnya ada P, personal focus. Karena personal sekarang menentukan. Karena sekarang IT ini sudah menentukan bukan B2B, atau business to business, tapi lebih banyak B2C, business to customer.
Jadi langsung ke individunya. Nah, jadi kita perhatikan benar maunya pelanggan individu kayak apa. Ini berbeda-beda. Ya, katakanlah dalam satu perusahaan, sekarang jabatan dia sebagai pengadaan procurement Mr. A gitu. Masa jabatannya B diganti Mr. B, maunya pasti beda. Kita tetap harus ngikutin. Nah, inilah perkembangan. Karena apa? Setiap perkembangan teknologi itu berimbas, apalagi sekarang yang sudah berjalan ya, imbas sebagai individu. Jadi personal fokus ke individu. Nah, untuk mengetahui bagaimana maunya individu ada ilmunya sendiri nanti ya, kita belajar tentang FAKOP. Nah, bagaimana mengenal individu dalam waktu nggak lebih 5 menit atau 3 menit, kalau sudah kenal individu, di orang ini pasti maunya begini, kita sudah tahu, harus belajar. Karena itu mengenal klien kita itu hukumnya wajib. Kalau kita nggak mengenal klien kita, gimana kita bisa muasin? Ya kan? Sama dengan istri kita lah, kita harus kenal maunya kayak apa dan sebagainya. Jadi kita bisa muasin, jangan maunya kita sendiri. Kasihan istrinya nanti. Intermezzo ya. Jadi tahu benar, kenal benar. Supaya jadi bisa memuaskan pelanggan kita. Nah, ini adalah penting untuk teman-teman sekalian pahami. Itu yang kedua. Jadi pertama keuangan, kedua customer satisfaction. Dan yang ketiga yaitu internal business process. Ya, sering orang mengenal sebagai sistem atau sering orang mengenal sebagai SOP, Standard Operating Procedure. Cenderung perusahaan-perusahaan pribadi tidak tertulis. Ini masalahnya. Sehingga apa semua tergantung di otaknya, di pola pikir orangnya, ownernya. Ini, maka kalau kita pakai standar ISO, International Standard Organization, tulis yang Anda kerjakan. Dan kerjakan yang Anda tulis. Proses A sampai Z, dari customer sampai proses kita sampai kembali ke customer sampai production, harus ditulis. Ya, kalau ditulis itu apa? Menjadi standar prosedur. Sehingga nanti secara bertahap, secara organisasi bisa didelegasikan kepada kita punya tim. Sehingga kita nggak 100% handle semua. Karena kalau menjadi business owner, kita mungkin sekarang masih 100 kita di sini, ya ini kita karyawan kita. Satu saat harus berubah. Kita 90, karyawan kita 10. Kita 80, karyawan kita 20. Kita 70, karyawan kita 70. Sampai akhirnya kita maksimum hanya 20%. 80% itu diserahkan pada sistem atau internal business process sama karyawan, struktur organisasi, job duration, visi misi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi itu kita bisa running well your business without you. Bisnisnya bisa berjalan dengan baik tanpa keberadaan Anda. Nah, yang begini baru boleh mengembangkan bisnis. Sering bisnisnya belum siap, udah nafsu duluan. Anda masih terlibat 100%, Anda ngembangkan lagi, yang ini bisa hancur. Kenapa? Karena ditawarin modal sama bank, modalnya pakai riba lagi. Ya, ini nafsu maning. Nafsu maning, ya rusak kalau begini. Jadi jangan mengembangkan bisnis dulu sebelum Anda maksimum terlibat hanya 20%. Bangun dulu bisnisnya, building bisnisnya dulu sayang. Itu kira-kira. Banyak kan nafsunya sih. Begitu dapat modal banyak langsung pengen mengembangkan, pengen bertambah banyak. Tapi sistem belum running well. Pelanggan belum terverifikasi baik, keuangan masih amburadul. Ya sudah. Bukan tambah bagus, tambah berkembang, tapi tambah repot. Kalau udah repot mikirnya nggak jernih. Akhirnya apa? Apalagi dikejar-kejar bayar kepastian dengan ketidakpastian. Ya udah, wassalam kalau begini. Nah, ini perhatikan benar. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ini penyebab-penyebab yang harus kita atasi, yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan, ya tadi yang pertama, ini ya, pertama masalah keuangan dalam KPI. Kedua, kepuasan pelanggan. Ya kan? Ketiga, internal business proses. Nah, ini diperhatikan ini. Kalau dalam kepuasan pelanggan tadi untuk supaya puas tergantung pada quality, cost, delivery, safety, moral atau after sales service dan personal fokus. Nah,
Yang keempat dari KPI kita, performance indicator kita, yaitu learning and grow. Anda tetap harus learn, harus belajar terus. Ya, saya sampai sekarang masih belajar. Ya, meskipun jadi konsultan 30 tahun, konsultan perusahaan multinasional, nasional, BUMN, swasta, perguruan tinggi, industri kecil menengah sudah dilakukan semuanya. Masih belajar. Dan saya sekarang lagi sekolah lagi mau mengambil program doktor. Masih sekolah. Karena apa? Cari ilmu itu termasuk bagian dari jihad. Kalau orang mencari ilmu karena lila dan bila, kalau mati syahid. Jadi tetap belajar. Learning. Nggak ada kompromi. Ya. Nah, learning itu sendiri ada prosesnya. Ya. Learning, belajar dari kegagalan, keberhasilan sendiri itu 70% porsinya. Nih, coba teman-teman ingat-ingat nih. Ini standar yang dipakai kerajaan Inggris dalam kaderisasi, yaitu calon-calon penggantinya. Jadi kalau belajar, itu mohon maaf, yang pertama tadi, 70% belajar dari keberhasilan, kegagalan sendiri ini. Jadi dicatat selama ini keberhasilannya apa, dicatat nih. Nikmat-nikmatnya Allah diberikan, catat semuanya. Ini PR pertama. Bikin minimal 100. Keberhasilan Anda capai karena nikmat Allah. Ini tolong dicatat, ini host. Ini PR. Nikmat Allah apa yang Anda capai minimum 100. Yang nggak nyerahin nanti nggak boleh ikut, tolong di-delete. Nah gitu. Karena ini kita mau belajar benar-benar. Nikmat Allah nih. Ya minimum 100 keberhasilan Anda dicatat. Terus dicatat lagi kegagalan Anda, bikin 100 lagi. Ya, yang bikin Anda sedih, bikin Anda gundah gulana, bikin Anda jadi rapuh, bikin Anda jadi emosi, bikin Anda jadi marah, bikin Anda jadi emosional, bikin keluarga nggak harmonis. Dicatatin semua nih. 100. Karena yang bisnis ada karakter individu. Karena kita ngomong learning and grow, larinya ke manusia. Kalau itu nggak diperbaiki, Anda nggak akan tumbuh. Belajar-belajar, tapi ya maaf, karena otaknya nggak jernih, nggak masuk ke dalam. Seolah-olah tahu, tapi nggak tahu. Sehingga apa? Ilmunya mudah hilang. Karena masih campur aduk di sini. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka nanti negatif hilangin dulu, sehingga positif semua. Sehingga ilmu masuk, maka jadi ilmu yang manfaat. Karena positif kalau negatif, hasilnya negatif. Positif kalau negatif, hasilnya negatif. Maka supaya tumbuh, catat dulu nih PR-nya teman-teman ya. Jadi 100 yang terkait dengan nikmat Allah berikan keberhasilan Anda, 100 yang kaitannya dengan kegagalan Anda capai. Atau mungkin Anda gundah gulana, Anda was-was, Anda ragu, Anda gelisah, dan macam-macamnya. Nah, nanti kita adakan terapi itu, menghilangkan yang negatif. Karena kita bicara, ngomong ke namanya key performance indicator. Performance indicator ya nggak lepas dari 4 hal ini. Keuangan, kepuasan pelanggan, internal business process, sama learning and grow. Supaya tumbuh dan berkembang. Nih. Ya. Nah, kalau mau learning, setelah learning, maka Anda tingkatkan lagi dalam pengembangan diri, yaitu komunikasi. Selama ini komunikasi yang berantakan nanti harus dibenerin nih. Ya, harus komunikasi, tidak bisa. Karena nggak bisa tidak, komunikasi ada verbal, non-verbal. Dalam bisnis tanpa komunikasi repot. Karena menentukan orang katakanlah keputusannya salah. Timingnya, waktunya salah. Tapi bisa mengkomunikasi dengan baik, bisa menyelesaikan masalah. Keputusannya benar. Ya, timingnya benar. Tapi salah mengkomunikasikan bisa berantakan juga. Ya. Jadi itu yang disebutkan 7 self development. Learning itu grow itu harus mengembangkan pakai 7 self development, 7 pengembangan diri. Yang pertama learning. Kedua, communication. Ya, nanti kita belajar semua. Karena diperbaiki semua, nggak bisa tidak. Makanya ada disebut program public speaking dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi dengan publik. Ya, sebelum komunikasi dengan publik, baiknya komunikasi dengan diri kita dan customer kita dulu nih. Kalau nggak lewat. Nah, setelah kita melakukan komunikasi, yang ketiga adalah kolaborasi. Bagaimana kita membangun kolaborasi dengan rekan, dengan tim, ya kan? Ya.
dengan yang namanya mitra, supplier, ya kan? Nah ini ada penting melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi kita harus berdasarkan, mohon maaf, karena kita nggak pakai perbankan, harus dibangun berkaitan dengan yang namanya konsep Islam, kolaborasinya, yaitu dengan syirkah, bagaimana dengan cara yang baik, dengan fikih muamalah yang benar. Karena tanpa kolaborasi kita nggak ada, apalagi dengan konsep digital seperti ini. Suka nggak suka harus kolaborasi, nggak bisa jalan sendirian, ya kan? Itu maka dikatakan Islam itu nggak ada artinya tanpa jamaah. Jamaah nggak ada artinya tanpa pemimpin. Pemimpin nggak ada artinya tanpa sami'na wa ta'na. Jadi harus berjamaah. Nah berjamaah ini dibangun berdasarkan aturan-aturan peradaban dibangun Islam. Dan dia di fikih muamalah. Kalau tanpa kolaborasi kita kan nggak bisa. Kita ngomong learning and grow ya. Harus kolaborasi. Nah yang keempat, entrepreneurship. Bagaimana kita bisa mengembangkan entrepreneurship kita. Jangan berhenti. Sampai saat sekarang pun saya mengembangkan entrepreneurship saya terus. Dan saya ajarkan pada anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita perlu dikaderisasi? Dia nggak tahu umur. Dalam 2 minggu ini saya kehilangan 3 sahabat kita. Saya. Yang tua 1, yang adik saya lagi. Dalam 2 minggu 3 orang. Masih ngobrol kemarinnya. Bahkan yang terakhir ini ikut memakamkan kedua kakaknya. Ya, kita nggak tahu. Nah, kita perlu di sini untuk belajar terus mengembangkan entrepreneurship kita. Kalau udah berhenti belajar, ya udah selesai. Kenapa? Belajar itu dari mulai lahir sampai liang lah. Atau jadi manfaat. Kalau orang mati terputus semuanya kecuali 3 hal. Kalau di malam kubur. Amal jariah, ilmu manfaat, dan doa anak soleh. Maka kita wajib mengkader anak-anak kita, berapa usia dari remaja, nanti kita sampaikan pada host atau teman untuk bikin kaderisasi anak-anak kita, entrepreneurship dini, anak remaja kita, SMA, SMA, yang kuliah. Kenapa? Supaya kita bangun bisnis suatu saat bisa diregenerasi, itu prosesnya. Ditanamkan sejak dini, dan itu dilakukan oleh para konglomerat, itu melakukan seperti itu. Teman-teman saya para konglomerat, semua anak-anaknya dilakukan begitu sejak remaja. Sehingga mulai tertanam bagaimana pola pikir dia sebagai seorang entrepreneur. Hukumnya wajib supaya bisnis kita bisa diwariskan, bisa berlanjutan, sustainable. Kalau enggak ya tergantung di kita habis ya habis bisnisnya. Makanya entrepreneurship ini perlu dikembangkan tidak untuk diri kita, karena dalam rangka learning and grow, dalam rangka tumbuh, belajar dan tumbuh. Jadi tumbuh jangan kita sendiri, tapi anak kita, istri kita diajarkan semua. Nah, secara berjamaah ini akan menjadi kekuatan buat kita. Ya, yang keempat apa? Entrepreneurship. Dicatat teman-teman sekalian. Ilmunya sudah jadi manfaat. Yang kelima agility atau ketangkasan. Ini dalam learning and grow-nya ada ini ketangkasan. Ketangkasan itu ada 5 nih. Ya, ketangkasan ada 5. Yang pertama adalah mental agility, ketangkasan dalam mental kita. Karena banyak orang mentalnya drop. Teman-teman mohon maaf, ya kemarin saya sempat sakit kena COVID 2 minggu saya dari rumah sakit, itu satu kamar 6 orang saya dilakukan. Di dalamnya itu ada yang muta-muta, di dalamnya ada yang gero-gero, di dalamnya ada yang sekarat, di depan saya meninggal, ya kan? Di depannya lagi yang nggak bisa sesak napas, nggak bisa nafas, mesti 15 liter tambahan oksigennya. Itu stres. Ya kan? Gimana imun meningkat kalau mentalnya dia jeblok? Stres dia. Itu yang bikin ini. Maka mental agility, ketahanan mental ini penting. Kalau mentalnya nggak tahan, ya udah lewat. Maka bermental sebagai pejuang, berjuang seperti halnya prajurit. Nah, begitu. Berkarya sebagai pemilik, sebagai owner. Nah, gitu. Ya, saya bersyukur pada Allah diberikan kesembuhan, akhirnya sehat. Kenapa? Alhamdulillah mental saya jaga benar, ketangkasan mental saya. Betul-betul stres itu. Maka jangan sampai sakit, lebih baik menjaga daripada mengobati. Ini pesan saya teman-teman. Karena mental menentukan keberhasilan kita ke depan. Ketangkasan mengendalikan mental. Ini penting. Disebut dengan mental agility. Yang berikutnya adalah change agility, ketangkasan menghadapi perubahan. Sekarang perubahan dari
normal ke new normal dengan pandemi ini luar biasa dampaknya. Mampu nggak kita punya ketangkasan menghadapi perubahan ini? Karena ini menentukan keberhasilan kita. Ya, nggak ada kompromi di sini. Maka kita harus mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dalam melakukan suatu perubahan. Kemarin sudah sampaikan seperti gambar gelombang, kita main selancar. Kita tetap harus bisa main di atas gelombang. Nah, ini ada ilmunya sendiri, bagaimana mental kita kuat dan juga bisa ngadepin satu perubahan ke apapun perubahan itu sendiri, maka kita tetap senang. Ini terletaknya di individu. Nah, setelah itu yang ketiga, ya, jadi pertama mental agility, change agility, yang ketiga adalah people agility. Bagaimana ketangkasan ngadapin manusia. Kenapa? Manusia berbeda-beda. Ya kan umurnya sama, rambutnya sama, beda cara berpikirnya, prosesnya. Nah, ketangkasan dengan manusia ini sangat menentukan di dalam kita membangun komunikasi. Sehingga dengan siapapun juga kita bisa dengan baik berkomunikasi untuk melakukan kolaborasi tadi. Ini ketangkasan yang namanya menghadapi people. Nggak ada kompromi. Ya, ini menentukan. Yaitu jadi pertama mental agility, kedua adalah change agility, ketiga adalah mental agility, dan ada yang keempat research agility, ketangkasan menghadapi mencapai hasil. Nggak ada kompromi. Harus dicari bagaimana supaya hasilnya tetap tercapai, terwujud. Nah ini sering kita itu terobsesi dengan lain. Satu belum terwujud, belum selesai, kita sudah terobsesi dengan yang lain. Seperti kemarin saya bilang, ada 11 burung. Ada 11 burung di atas, kita lebih terobsesi daripada satu burung di tangan. Dalam menghadapi hasil. Ini. Ya, jadi kita harus mampu bagaimana tetap berhasil, nggak boleh gagal. Nah ini teman-teman harus punya mental agility, change agility, people agility, research agility. Tapi itu semua bisa terwujud kalau Anda punya awareness agility. Awareness. Atau kesadaran untuk introspeksi diri. Muhasabah. Kalau nggak bisa muhasabah, nggak bisa melakukan itu. Ya, nah, insya Allah kita suatu saat kita ngadakan suatu ya karakter building, entrepreneur karakter building supaya kita bisa lakukan ini semua. Ya, entrepreneur karakter building. Supaya kita bisa membangun bagaimana seven self development diri kita ini. Nah, 5 ini yang disebut dengan namanya agility. Ya. Yang keenam sekarang leadership atau leader, kepemimpinan. Ya kan? Leading. Anda harus bisa jadi pemimpin. Kenapa fitrah kita itu sama Allah dijadikan sebagai khalifah fil ard. Khalifah di muka bumi. Harus bisa jadi leader. Kalau nggak bisa jadi leader, ya nggak mungkin bisa jadi entrepreneur. Nih, harus mampu jadi seorang leader. Ini penyebab-penyebab yang jangan jadi masalah ada di sini nih. Dan yang terakhir impact. Ya. Hasil itu hanya sebagian, tapi kalau impact dampaknya gimana? Bisnis kita dampaknya gimana? Bisnisnya berhasil, itu riset. Tapi dampaknya gimana? Karena dampaknya banyak sekali. Orang yang kaya raya, bisnisnya berhasil, tapi karena imannya nggak kuat, dampaknya akhirnya apa? Duitnya buat foya-foya, buat maksiat, dan sebagainya. Tapi orang iman tawakalnya benar, pola pikirnya benar, proses kerja kesel benar, hasil karena benar, kualitas hidupnya jadi benar. Ya kekayaannya bukan nggak ikut merasa miliki, karena hanya milik Allah. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin bahwa bikulli syai'in alim. Awal hidup kamu, akhir hidup kamu, yang lahir batin milikku kata Allah Ta'ala. Lahu mulku samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Segala ada kerajaan lain dan punyaanku dan kepadaku kembali segala urusan kata Allah Ta'ala. Jadi kita itu merasa milik meskipun kita kaya. Karena akhirnya milik Allah, mati gak kita bawa semua. Bawa cuma kain kafan doang, mobil mewah, rumah mewah, ya kan? Anak banyak, istri gak dibawa. Gitu. Maka jangan suka membangga-banggakan diri. Jadi meskipun bisnisnya berhasil, dilihat dulu impact-nya kayak apa.
Kalau impact-nya seperti Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Sawan, nah baru begini, karena orientasinya akhirat. Kalau enggak, ya waduh, repot nih. Bisnisnya berhasil, banyak teman-teman yang berhasil bisnisnya bukan makin beriman bertakwa, makin amburadul kehidupannya. Sampai akhirnya terjadi perceraian dengan istrinya, dan lain sebagainya, anaknya berantakan, kena narkoba dan sebagainya. Ini impact nih. Nah, maka harus kita perhatikan benar-benar teman-teman sekalian ya. Mohon maaf nih, saya menyampaikan ya apa adanya. Gitu, bukan menyinggung tidak, tapi yuk kita belajar bersama-sama. Learning and grow. Jadi tetap tumbuh berkembang. Jadi 4 hal ini adalah kontrol bagaimana bisnis kita benar atau salah. Pertama adalah keuangan, kedua kepuasan pelanggan, ketiga yang terkait dengan yang namanya internal business process atau sistem, dan yang keempat berkaitan dengan yang namanya learning and grow. Nah, itulah penyebab-penyebab yang terjadi. Kenapa? Penyebabnya balik manusianya. Karena karakter seseorang terbentuk karena 8 proses. Lihat aja niatnya. Kalau niatnya nggak lillah, filah, dan bilah, ya selesai. Dalam kehidupan apapun. Dalam berorganisasi, dan berkomunitas, sebagai individu, kepala keluarga, berumah tangga, beristri, beranak, niatnya apa? Karena inna amalu bil niat. Segala amalan tergantung niatnya. Jadi niat akan sangat menentukan benar. Ya, niat membuahkan buah pikiran. Nah, pikiran kita itu kalau masih banyak positifnya ya bagus. Tapi kalau banyak positif tapi juga banyak negatif, ya amburadul. Positif kalau negatif pasti yang keluar negatif. Ini pola pikir. Niat membuahkan pola pikir atau membuahkan pikiran, pikiran bukan perasaan. Perasaannya apa? Tenang, tentrem, damai, penuh syukur, hidup ini anugerah berkah, rahmat dan ridha Allah. Atau hatinya gelisah, kacau balau hatinya. Nggak tentrem, nggak damai. Was-was terus, khawatir terus. Ya. Jadi niat bukan pikiran, pikiran bukan perasaan, perasaan bukan ucapan. Sehingga ucapannya yang keluar apa? Kalau orang penuh syukur, ya toh, dia sabar, ikhlas atau ridha, dan dia selalu bersyukur, maka yang keluar juga selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Keberhasilan akan dia capai. Ini. Tetapi mohon maaf, kalau isinya gundah gulana, isinya keluhan-keluhan, ya keluar ya keluhan. Umpatan dan macam-macam ucapannya. Dan ucapan membuahkan perbuatan. Hidup ini ada perbuatan, perbuatannya ketahuan. Tergantung isi hatinya, pikirannya, dan ucapannya. Maka perbuatannya kelihatan. Nah, kalau perbuatan, tolak ukurnya akhlakul karimah. Ya, kalau kita belajar syariat itu ukurannya adalah mulia. Melakukan syariat tapi nggak mendapat terhadap impact-nya, nggak kegiatan yang mulia, berarti melaksanakan syariatnya salah. Tolak ukur syariat harus mulia. Karena apa? Tolak ukur akhlakul karimah. Nih. Ya. Nah, baru perbuatan membuahkan kebiasaan. Ya. Setelah berbuat kebiasaan. Tapi kebiasaan nggak terjadi kalau minimum 21 kali dilakukan. Sholat tahajud bisa jadi, bisa enggak. Karena sifatnya sunnah memang. Tapi kalau dilakukan 21 hari berturut tidak berhenti, maka kalau nggak sholat tahajud ya enak. Gitu. Apalagi kalau 40 kali, wah tambah pas. Nah, ini adalah penting buat kita. Sehingga kebiasaan ini perlu dilakukan. Nah, kebiasaan baru membentuk karakter. Jika mau rubah bisnis, rubah karakter dulu. Begitu karakter Anda berubah, maka apa yang terjadi? Dream comes true. Impian Anda jadi kenyataan. Nah, jadi bangun karakter yang penting. Itu yang dilakukan Rasulullah. Tidak diutus kecuali menyempurnakan akhlak karakter. Jadi karakter sebagai seorang pengusaha muslim yang benar. Sesuai Quran dan hadis. Nah, ini baru kebentuk. Kalau karakter terbentuk, baru berkembang. Berkembang pada keluarga, pada komunitas. Ya kan? Masyarakat, bangsa, negara. Jadi perubahan peradaban itu dilakukan Rasulullah. Baru peradaban jadi dirubah. Karena adab ini nggak ada kompromi, nggak ada negosiasi. Islam adalah peradaban. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian.
Dan supaya bisnis itu terbentuk, maka visi misi bisnisnya harus benar nih. Dia perlu dicek ulang bagaimana membuat visi, bikin misinya, dan juga bikin nilai-nilai apa yang mau ditanamkan dalam bisnisnya. Karena apa? Kalau kita dari self-employed menuju business owner tidak, business owner masih terlibat sebagai private company harus ditransformasi ke professional company harus kita transformasi menjadi spiritual company. Nah ini. Baru kita akan bisa melakukannya dengan baik. Maka didudukkan visi misinya kayak apa. Kalau orientasi akhirat dilakukan Allah, maka itu akan menuju kepada nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam yang akan menjadikan suatu spiritual company. Terus dibuatkan lagi apa yang boleh nggak boleh dalam suatu perusahaan. Dicek lagi key behavior indicator, KBI. Kalau dalam bisnis itu namanya key performance indicator. Tapi kalau di dalam karakter yaitu key behavior indicator. Jadi dicek dipadu dua-duanya. Antara keberhasilan bisnis dan keberhasilan akhlak ini harus dijadikan satu. Tapi biasanya kalau akhlaknya nggak benar, pasti bisnisnya nggak benar. Jadi harus dua-duanya kalau ingin menjamin perusahaan hidup berkelanjutan, jangka panjang, making profit, ya kan, mbak, kebarokan bagi semua orang. Jadi dua sisi strategi nggak bisa dilakukan. Strategi bisnis sama strategi culture. Nggak ada kompromi. Harus dilakukan. Bahkan itu dituangkan dalam fakta integritas nanti. Dari mulai ownernya, seluruh timnya harus ada tangan. Bahwa kita komitmen melakukan itu. Dan tidak hanya komitmen, tapi involvement, terlibat semuanya. So, kalau nggak terlibat 100% berarti 0%. Ya, sehingga para entrepreneurnya dibentuk entrepreneur karakter building, dan karyawannya nanti disebut team building. Tim and karakter building. Bagaimana membangun kerjasama yang solid, kerjasama yang bagus, yang sukses. Sehingga timnya menjadi tim yang sukses, yang berhasil. Sehingga meningkatkan produktivitas, meningkatkan leverage untuk menuju hasil yang lebih banyak, produktivitas maupun profitabilitasnya. Nah itu yang penyebab-penyebab yang ada ini. Ya, jadi saya akhiri, masih ada satu sesi lagi yang sebetulnya kalau saya sampaikan nanti diskusinya hilang. Menentukan penyebab dominannya. Nah, untuk menentukan penyebab dominan tadi yang saya sampaikan tadi, saya minta teman-teman mulai bikin menurut versi teman-teman bisnisnya penyebab dominan di mana. Dicatat nanti serahkan, ini PR nih. Ya, jadi PR-nya ada 3. 1, pertama kaitannya dengan nikmat Allah, keberhasilan Anda capai apa, bikin 100 poin. Kedua, kegagalan yang Anda rasakan, yang Anda lakukan, yang bikin Anda gundah gulana, gelisah dan sebagainya, sedih dan macam-macam, catat 100 poin. Dan yang ketiga, bikin catatan bagaimana penyebab dominan kenapa bisnis Anda gagal, hanya terlibat sama utang, nggak bisa bayar utang, dan akhirnya terpuruk. Ya, jadi tolong diperhatikan benar ini. Ya, itu yang perlu saya sampaikan pagi ini, penyebab dominannya di pretel masing-masing, supaya ini dalam rangka melakukan awareness. Mas Abah nanya, oh ya penyebab dominan bisnisku ini apa? Catat ini. Tadi penyebab-penyebab saya pakai. Karena masing-masing individu dominannya beda. Mungkin yang di sini dominannya nggak punya modal, bisnisnya sudah bagus. Yang ini memang terlibat utang. Yang ini mungkin apa? Masih one man show. Oh yang ini mungkin apa? Internal bisnis prosesnya belum ditulis, standarnya belum ada. Oh yang ini apa? Oh karena masih mencampur adukkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Dan macam-macam lah. Nah, tolong masing-masing dicatat. Nanti ada form saya kirim, tolong diisi. Ada 10 poin yang harus diisi. Dan yang terakhir saya minta penyebab dominannya apa dan bisnisnya nggak jalan. Tambahkan 11 poin ya. Nanti Mas Rian, nyun sewu, punten Mas Rian, bisa dipandu nanti dikirim ke saya. Sehingga teman-teman bisa mengatasi masalahnya secara tuntas. Dan kita selesaikan dengan bersama-sama dengan cara yang baik. Saya kira itu pagi ini tepat jam 6.30. Waktu masih ada setengah jam untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Semoga menjadi manfaat, segala kebaikan dari Allah SWT. Kekurangannya saya sebagai manusia yang biasa, nggak biasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Coach atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan arahan tadi. Untuk PR-PR-nya nanti akan kita akan kita koordinir dengan teman-teman di Nasuha supaya bisa kita laksanakan mengenai PR pengumpulan dan nanti pembahasannya dengan Pak Hari seperti apa. Ya. Mau review juga sekali lagi untuk PR-nya adalah yang pertama mencatat 100 minimal 100 ya nikmat Allah yang Anda terima. PR yang kedua dan keberhasilan bisnisnya ya. Oke, jadi minimal 100 nikmat Allah yang Anda terima dan ini ya istilahnya untuk keberhasilan bisnis ya. Dan yang kedua, catat minimal 100 kegagalan bisnis yang Anda alami. Dan PR yang ketiga adalah catat penyebab dominan kenapa bisnis Anda gagal. Ya. Oke, baik. Nah, masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman hadirin semua. Silahkan nulis di chat Zoom, nanti akan dibacakan. Atau kalau misalnya memang mau sampaikan langsung, mungkin bisa kita coba dengan sistematika raise hand atau pakai fitur angkat tangan. Ada raise hand di ini masing-masing di aplikasi Zoom masing-masing. Nanti akan kita buka satu persatu mic-nya untuk menyampaikan secara langsung. Baik. Untuk pertanyaan pertama, sudah ada yang nulis di kolom chat dari Yayah Yasin. Assalamualaikum Coach. Kalau income dari jualan tak menutupi kebutuhan pokok, bisakah pindah ke bisnis lain yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dasar? Misalkan ke suplemen kesehatan. Jujur saja, sudah beberapa kali mau dicoba, fokusnya ternyata tak mudah alias terpecah-pecah. Artinya bisnis lama tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Mau pindah ke bisnis lain atau hijrah bisnis, sementara brand bisnis lama sudah belasan tahun. Mohon pencerahannya. Silakan Coach. Ya, itu adalah kembali kepada pengambilan keputusan ya. Jadi jangan ngambil sesuatu tindakan keputusan tanpa data. Ini yang paling penting. Jadi dari data kenapa bisnisnya nggak mencukupi dikumpulkan ke apa, atau mungkin upaya kita belum kuat. Karena dalam bisnis itu ada yang namanya conversion rate. Ya, contohnya teman-teman katakanlah kalau kita itu jualan rumah itu conversion rate-nya 240 banding 1. Kalau kita nawarin 240 kali baru laku 1. Jualan mobil 105. Kalau kita nawarin mobil 105 kali baru laku 1. Ya kan? Nah, produk kita apa? Nah, kita cek dulu. Kalau kita baru melakukan jualan mobil baru nawarin 80, ya nggak laku-laku ya bukan berarti bisnis yang salah. Upaya kita yang salah, kurang kenceng, kurang ngikutin standar, makanya perlu pengetahuan. Kalau konsultan, yaitu 20 banding 1. Kalau asuransi, 40 banding 1. Jualan asuransi katakanlah, ya mohon maaf ini, baru nawarin 30, kok belum dapat, gue kayaknya nggak cocok ini ya, belum 40 kok gitu. Jadi harus pakai data dulu, dicek dulu. Bisnisnya apa, nah cari referensinya, conversion rate-nya. Nanti bisa kita bantu itu, nanti kita cari ini conversion rate-nya. Yang bisnisnya apa, jasa atau produk, nah bisnisnya apa. Kita cari conversion rate-nya. Lah conversion-nya belum, upayanya belum nyampe, maksimum kok udah mau pindah. Jangan dulu, pakai data dulu. Dan kalau pindah pun harus pakai data juga, apakah betul bisnis itu menjamin untuk bisa mendapatkan lebih tinggi. Karena ada bisnis yang bersifatnya momentum. Momentum ada jangka singkat, jangka menengah, jangka panjang. Ya, kayak kemarin kita bicara tentang masalah kasus COVID. Itu orang pertama kali yang terjadi apa? Ada ras semua orang beli ke pasar atau juga ke supermarket. Itu yang fakta terjadi. Itu yang terjadi. Tapi sekarang enggak, supermarket tetap buka, tetap ada, itu momentum. Ya, waktu pertama rapid test, wah berkembang pesat rapid test. Itu semua terjadi seperti itu. Tapi momentum berapa lama? Sekarang bukan rapid test, tapi swab. Udah berganti. Sama PCR, kan ya? Itu. Dan itu pun swab PCR dari klinik. Sekarang banyak yang sifatnya drive-thru. Itu momentum. Paling sampai Januari nanti itu habis itu. Kalau udah vaksin, udah berjalan semua, swab tetap ada, tapi akan berturun volumenya. Nah ini jadi harus tahu, ini bisnisnya bisnis apa? Momentum. Momentum enggak? Maka kalau mau bisnis syaratnya ada 7. Ini penuhi dulu nih, pilih. Nih, kita kasih clue-cluenya syaratnya. Pertama, cari bisnis yang low investment. Cari investasinya yang kecil. Ya. Yang kedua, small risk. Cari risikonya yang kecil.
Nih, sebenarnya punya guideline dulu cara berpikirnya. Yang ketiga, high profit. Cari untungnya yang besar. Nah, ini supaya pendapatnya jadi nutup tadi gitu loh ya. Yang keempat, yaitu bisnisnya yang growth, yang tumbuh. Jangan bisnis angot-angotan. Atau momentum tadi. Apalagi jangkanya pendek. Ya kan? Dulu taksi Bluebird itu kan cukup lama itu, taksi. Tapi begitu saat sekarang ya mohon maaf, udah kalah sama Gojek, sama Uber, sama Grab. Punten saya mohon maaf lagi serak nih. Bismillah. Silakan Coach, silakan. Habis ngomong tok terus rek. Ya, jadi bisnis yang tumbuh. Kelima, bisnis yang sustainable, yang berkelanjutan. Jangka panjang. Ini. Yang keenam, pakai surat Al-A'la 14-15. Surat Al-Munafikun 10 sama surat Al-Jum'ah 10. Nah, itu dilakukan dulu. Ya, apa itu artinya begini, sungguh beruntunglah. Allah dijamin, sungguh beruntunglah bagi orang mensucikan dirinya. Artinya positif ya energi kita ya. Lalu apa? Mengingat Tuhannya atau menyebut nama Tuhannya. Lalu sholat. Ya, dijalani dulu. Jadi adabnya dulu, akhlaknya beres dulu. Lalu bertebaranlah di muka bumi cari karunia Allah, baru berbisnis nih. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Nah ini, jadi positif terus, kan pengaruh dengan yang lain. Maka kamu beruntung. Itu jaminan dari Allah. Diawali beruntung, diakhiri beruntung. Tapi harus jalanin itu. Dan keluarkan sebagian rezeki sebelum azal menjemput. Infak, zakat, dan sodako. Nih. Maka kita ada yang namanya Nasuhaker. Nah itu sama kita itu. Sodako jariah kita sama-sama ini. Untuk kita lakukan. Jadi bisnisnya benar. Dan yang ketujuh, bisnis yang diridhoi sama Allah. Yang diridhoi kayak apa? Tadi temanku sekalian, Mas siapa tadi nanya, Mas Ali atau siapa tadi, mohon maaf, agak lupa. Itu istikharah. Tanya sama Allah, benar nggak kalau ini saya tinggalin, atau ini yang saya pilih, saya lakukan, bisa menjamin saya pendapatnya lebih besar. Tanya. Itu. Belajar dari saya kan tukang minta-minta. Minta sama Allah maksudnya. Nah, Allah minta aku padaku meskipun hanya tali sepatu. Gitu. Ya, minta-minta aja, tanya sama Allah mana yang terbaik. Nah ini penting. Sehingga kita melakukan ngambil keputusan berdasarkan akidah-akidah atau pemikiran-pemikiran yang benar. Iman takwa yang benar. Insya Allah bisnisnya akan dipilihkan Allah yang terbaik. Karena Allah Maha mengetahui nyata dan tersembunyi. Akal kita pakai, data kita pakai, tapi kita tawakal sama Allah. Keputusannya minta sama Allah istikharah. Nah, itu mungkin pendapat saya untuk teman kita yang tadi. Silakan Mas Rian yang lain. Oke, baik Coach Hari. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Uha Bahaudin. Assalamualaikum Coach. Dalam bisnis digital, kaum milenial menggunakan Google Trend untuk survei jumlah calon pembeli dan bisa tahu produk apa saja yang sedang dicari warganet. Sehingga ketika mulai selling, produk langsung terjual. Hanya saja masih menggunakan kartu kredit, padahal kita mau bebas riba. Kartu kredit kan juga riba. Bagaimana menghadapi hal ini? Terima kasih, Coach. Ya, kartu kreditnya potong dulu, ambil gunting. Gimana kita melakukan yang berkah kalau masih mengandung haram? Positif kalikan negatif, ya negatif. Potong dulu, ambil gunting, udah jangan tunda-tunda sekarang juga. Potong dulu. Itu dengan cara itu bagus. Masih banyak aplikasi yang lain lah. Ada Genius dan segala macam yang bisa dipakai yang tanpa kartu kredit. Pakai debit bisa. Gitu. Ya, jadi tolong teman-teman perhatikan nih. Jangan sekali-kali pakai yang namanya kartu kredit apa KTA, wis potong aja, jangan pikir panjang. Itu bukti kita berserah diri sama Allah. Ya. Ini penting. Di debit Mastercard juga punya debit juga, tidak mesti dengan yang namanya kartu kredit, karena di Mastercard ada debit juga, bisa dimanfaatin itu. Debit kan duit kita sendiri, ya kan? Ada di Genius, ada di Mandiri, ada tuh. Ya, jadi punten nih Mas Uhabaudin,
Ya, potong. Ini pesan saya, potong. No compromise, no negotiable. Itu. Tinggalkan dulu yang haram. Ada wajib, ya wajib pun ada fardu and fardu kifayah, ya kan? Ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Yang mana kerjain dulu? Haram tinggalin dulu, udah titik. Ya, gitu pesan saya. Bagus pakai data itu yang saya bilang pakai data. Pakai namanya berbagai macam silakan. Yang penting data kumpulan. Saya tembaknya langsung udah bener. Tapi jangan dicampur dengan yang negatif. Itu Mas. Tapi pesan saya satu nih. Tolong nanti pada saat ini selesai, saya dikasih masukan. Apa masukannya? Ya kan? Nggak perlu testimoni. Supaya saya semangat. Yang sampaikan ini ngerasuk enggak ya? Kalau enggak ngerasuk, enggak jadi manfaat, ngapain saya capek-capek ngomong? Siap, Pak Hari. Ya, gitu. Kasih semangat dong. Ya kan? Oke, makasih. Sementara itu dulu, silakan yang lain. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Hari, mohon maaf kayaknya tadi mic-nya ke mute itu Pak Hari. Mungkin bisa di-unmute dulu Pak Hari. Oke, sip. Dibuka? Siap, sudah. Oke, berikutnya dari Risa. Assalamualaikum Coach, penyebab dominan bisnis saya nggak tumbuh karena keuangan tercampur antara pribadi dan perusahaan. Tapi bagaimana agar tidak seperti itu? Karena ketika kebutuhan pribadi terdesak, mau nggak mau pakai uang perusahaan daripada pinjam-pinjam. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, Anda harus belajar financial management. Ya, kumpulin itu teman-teman gitu Mas. Nanti gituin materi khusus pembelajaran tentang financial management. Ya, nggak bisa jawab cuma sesaat, itu harus tahu bener. Kalau udah tahu financial management, nanti tahu, oh kalau gini resikonya begini. Gua nggak boleh pakai duit gua begini. Jadi bukan nafsu, bukan kebutuhan. Kalau dikelola dengan financial management dengan baik, baik pengelolaannya. Kalau asal jalan terus feeling kita ya perlu ini dipakai paning. Tambah banyak. Ya, dicatetin Mas Rian, aku nyun sewu itu ya, yang tadi mengenai entrepreneur karakter building, ya, team and karakter building, financial management, nah ini penting ini. Baik. Nanti itu akan memang bisnis keuangan dulu pertama kali. Betul Pak Hari. Nanti akan kita susun untuk berikutnya. Naswa bikin program itulah. Siap. Nah, ini identifikasi nih, ini masalah harus dibantu teman-teman selesaikan penyebab dominnya udah keluar satu nih. Apa yang saya mau kan benar penyebabnya, ya kan? Harus cari solusi. Itulah kita harus berpikir solusi, jangan berpikir bagaimana cari alasan. Kalau kita cari alasan ya udah selesai. Cari pembenaran, nggak ketemu solusinya. Ini bagus ini Mbak Risa, Mbak atau Mas ini Risa ini? Ya, nggak tahu Mbak kayaknya. Nanti financial management, masih bikin programnya, nanti kita bikin calendar of event ya selama 3 bulan atau setahun sekaligus. Ini calendar event ya, teman-teman bisa mulai ngikut gitu Mas Rian. Ya. Oke, baik Pak Hari. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, baik. Berikutnya dari Rosita Nasuha. Bu Rosita. Assalamualaikum Coach. Era digital makin canggih. Usaha online begitu banyak persaingan. Bagaimana cara supaya bisa closing setiap hari dan mohon penjelasan mengenai ngiklan serta copywriting yang baik. Jelas dan singkat tapi langsung mengena ke customer hingga mereka kepo dan berakhir dengan closing. Silakan Ustadz. Nah ini materi lagi nih Mas. Ya, make sales and simple. Ini dua nih istilah financial management ini. Ya, make sales make simple. Ya, jadi sales make simple. Bagaimana membuat sales itu mudah gitu. Memang persaingan digital itu sudah bukan B2B lagi, lebih banyak lara sudah individu. B2C-nya lebih banyak. Maka gitu tuh inovasi. Bagaimana membuat iklan dan sebagainya ya. Atau bikin sekaligus bikin marketing and sales mastery, boleh juga. Marketing MSC. Marketing and sales mastery, MSM ya. Ya, nah itu. Karena ini penting. Karena apa? Kita supaya punya pendapatan harian. Itu dalam keuangan kita harus punya pendapatan harian, punya pendapatan mingguan, punya pendapatan bulanan, punya pendapatan 3 bulanan, punya pendapatan tahunan. Harus begitu. Nah, kalau teman-teman anggota Nasuha itu semua punya pendapatan harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, dan tahunan, wah, uripe makmur. Kayak kemarin saya sampaikan,
kita dari kondisi pingsan menuju kondisi yang namanya rawan, atau yang rawan menuju ke kondisi yang aman, nyaman, dan menuju mapan. Itu bagian daripada financial management. Ya, jadi kita harus menuju ke sana, nggak ada kompromi. Makanya permasalahan kita bersama, permasalahan jamaah kita, ikhwan kita, yang sudah berikan solusi. Sehingga Nasuha memang berikan solusi. Solusi apa? Solusi lunas hutang dan bahagia. The solution for happiness and success in business. Nah, gitu kira-kira. Ya, bismillah lah. Kita yuk sama-sama. Doain saya panjang umur, saya bisa sharing waktu. Amin, Ustaz. Sharing waktu, sharing ilmu, ya kan? Manfaat. Gitu, Mas. Rian, monggo silakan yang lain. Baik, dilanjut dari Rohim SBY. Wah, dari Surabaya ini kayaknya, atau julukan, nggak tahu saya. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Coach. Lebih 50% karyawan saya sudah 10 tahun, di mana rata-rata usia 40 tahun. Gimana cara memotivasi mereka untuk tetap bekerja speed up dan memberikan input atau ide-ide yang membangun bersama perusahaan? Usaha saya di bidang konstruksi. Terima kasih, Coach. Ya, ini bagus sekali nih. Itu yang saya bilang tim karakter building. Kenapa? Yang udah 40 tahun harus tingkatkan karirnya. Kalau sekarang usia 40 tahun dia masih kerja gitu-gitu aja, ya bagaimanapun secara fisik pun dia mulai menurun. Nah, artinya apa? Bisnisnya harus tumbuh berkembang, development. Kalau umur 40 tahun tadi, kita didik untuk bisa membangun bisnis, mereka mampu jadi manajer semua, jadi direktur semua. Perusahaannya mengecil atau membesar? Membesar pasti. Membesar lah. Iya, betul. Nah, jadi jangan di umur 40 tahun didiemin aja untuk kerja struktur speed up, tapi dia kondisi turun. Karirnya, pendapatannya tetap, yang nggak ada artinya. Mereka pun tumbuh berkembang, ingin dalam perjalanan karir. Umur 20-30 tahun itu masa-masa melengkapi segala kekurangan dalam perjalanan karir dan cari pengalaman. Umur 30-40 tahun itu membangun karir untuk menjadi profesional yang betul-betul. Kalau umur 40 tahun nggak mampu jadi manajer, jangan harap jadi direktur. 40 tahun nggak bisa jadi kolonel, jangan harap bisa jadi jenderal. Kita harus tahu bagaimana. Kalau sudah umur 40 tahun, harus kita tingkatkan kompetensi dia, supaya bisnisnya tumbuh berkembang, dia mampu untuk mengelola cabang-cabang ataupun bila perlu anak perusahaannya atau pengembangan bisnis baru. Harus begitu. Itu namanya growth and sustainable. Tumbuh dan berkelanjutan. Maka harus itu yang disebut dengan second curve, kurva kedua. Kurva kedua tidak hanya bisnisnya saja, tapi kurva kedua untuk karyawannya. Sehingga yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya speed up perlu, ya cari yang muda-muda. Yang ini sudah tumbuh kembang, mengembangkan bisnis lagi, yang tumbuh berkembang, mendapatkan lebih banyak. Harus demikian. Ya, dengan demikian akan tumbuhkan. Karena apa? Nggak ada orang bodoh, nggak ada sebetulnya. Seperti mau belajar. Dan kita sebagai pemunya business owner harus menyiapkan bagaimana pertumbuhan kompetensi dia. Agar dia tumbuh berkembang, karirnya berkembang. Kalau mereka berkembang, berarti bisnis kita berkembang. Kalau mereka nggak berkembang, sampai umur 50 begitu, ya bisnis kita begitu, pasti nggak ada kaderisasi. Untuk tumbuh kembang, menjamin growth and sustainable. Untuk menjamin tumbuh dan berkembang. Ya, jadi itu namanya kaderisasi. Jadi harus dilakukan, nggak ada kompromi, harus dilakukan. Nah itu dipretelin, maka nanti dalam form itu tolong diisi kayak apa. Ini kasus bisnisnya kayak apa, di situ ada apa yang perlu diisi, sebanyak diisi semua. Sehingga waktu kumpul kita tahu. Jadi untuk teman-teman anggota Nasuha, kita tahu karakter bisnisnya kayak apa. Ini yang kita bantu, baru misi Nasuha itu kena. Kalau cuma ngomong tok nanti. Sehingga seluruh anggota itu terselesaikan masalahnya. Tidak dibiarin, nggak dakdo tok. Nggak didiemin. Ya, jadi identifikasi benar. Jadi kita tahu saudara kita di Surabaya tadi, Mas Rohib tadi, yang di mana kita tahu semua kasusnya gimana. Nah, itulah tanggung jawab pengurus agar Nasuha ini benar sesuai dengan visinya, misinya dengan landasan lillah, filah, sama billah. Sehingga membantu umat. Nah, itulah dakwah kita. Dakwah kita pertama ini bagaimana kepada saudara kita sendiri yang bisnisnya terpuruk. Kalau anggota baru masuk, monggo mulai belajar, silakan. Bukan banyaknya orang bisnis masuk tempat kita, tapi kualitasnya rendah, nggak ada artinya. Di tempat kita anggota ini tumbuh berkembang bagus semua bisnisnya, wah ini yang impact-nya akan luar biasa. Nah, itu baru disebut bela negara itu. Ya, apa yang dikatakan Pak Soeharto kemarin itu bisa terrealisasi dan ini bisa produk yang berkualitas.
Sehingga harapan saya teman-teman pengurus ini nanti lambat tahun juga saya kader. Sorry, Coach Hari. Yang muda-muda ini harus siap nih. Gojlok. Ya dong. Gimana kita mau jadi coach, ilmunya aja nggak cukup, pengalamannya kurang. Iya kan? Nah, ini penting ini. Terima kasih itu Mas Rob dari Surabaya tadi ya. Itu Mas. Jadi gimana bisnis sama tumbuh kembang? Ya, orangnya dikembangin juga, mereka pendapatannya bertambah, mereka senang kaderisasi yang baru, mereka merasa punya posisi, bisnis pun berkembang, Anda sebagai owner, pendapatannya bertambah juga. Gitu. Oke, lanjut. Baik. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah dari Agung Saputra. Oh ya, karena waktu juga di komputer menunjukkan 5 menit sebelum jam 7. Jadi ada 2 pertanyaan terakhir. Berikutnya bagi bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang masih punya pertanyaan, silakan disimpan. Akan kita sampaikan di sesi Sabtu minggu depan. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana dari Agung Syahputra. Bagaimana trik kita sebagai pengusaha memuaskan permintaan klien, tetapi proyek yang kita kerjakan rugi karena salah melakukan kalkulasi perhitungan dan klien sangat kaku dalam bernegosiasi. Tidak mau diberikan spesifikasi alternatif ataupun tambahan hari kerja untuk mensubsidi kerugian kontraktor. Padahal mereka perusahaan yang operasionalnya bisa cost recovery ke negara. Ya, silakan, nah, inilah. Coach. Ya, ini makanya perlu kita kategorikan klien kita itu, kategori A, B, C, atau D. Kalau mereka kaku-kaku dan mereka seperti itu, berarti dia mau menang sendiri, bukan win-win dong. Dalam bisnis harus memberikan kebarokan bersama. Kalau dia menindas seperti yang terjadi, mohon maaf ini, banyak perusahaan-perusahaan plat merah, ya akhirnya ngemplang. Kita yang perusahaan-perusahaan kecil disuruh biayain dulu, putus saja bayarannya tunda-tunda, bahkan ada sampai setahun. Nah itu kan nggak benar, nggak kebarokahan. Yang gitu coret aja, cari pelanggan yang lain. Minta sama Allah, kirim pelanggan yang luar biasa. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim bi asma'i sayun fil ardi was samai wa huwas samiul alim. Kalau kita besertanya Allah tidak akan memberikan mudarat bumi dan langit, apalagi perusahaan-perusahaan seperti itu. Gak barokah, gak usah. Dikategorikan klasifikasi kayak itu nanti di marketing and sales mastery tadi. Harus begitu. Kalau enggak kita aniaya, kita udah tahu perhitungannya kurang, sebenarnya kita lakukan juga. Karena apa? Kita mohon maaf, berserah dirinya Allah kurang, tapi kita pengennya supaya dapat pekerjaan, tapi merugikan. Dia ambil, apa artinya? Tanya sendiri, jawab sendiri. Ngapain? Allah Maha Kaya, ya Ghani, ya Mukni, ya Rozak. Maha Kaya memberikan kekayaannya. Beserta dengan Allah, kaya kita. Iya dong. Beserta dengan Allah, dikuatkan dulu itu beserta dengan Allahnya gitu. Jadi jangan terobsesi karena nggak punya proyek, ada proyek begitu dimakan juga. Tapi merugikan kita, jangan ngapain. Minta sama Allah. Ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni katanya. Maha kaya di atas segala-galanya dan memberikan kekayaan. Bangun malam minta sama Allah. Gitu. Jadi doa juga, ya Allah apabila proyek ini bisa meningkatkan keimanan keutamaan barang Engkau, maka anugerah padaku ya Allah sebelum terima proyek. Tapi kalau tidak, kita berkenan mengganti yang lebih baik ya Allah yang meningkatkan iman takwaku, bahwa kebarokan hidupku, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaraku. Dikasih sama Allah. Itu jawaban saya. Lanjut Mas. Terakhir. Baik, terakhir untuk pagi ini dari Pak Topgun. Nah, Assalamualaikum. Sehat selalu Coach, bagaimana cara memanage diri untuk selalu keep the role? Sebagai contoh, saya terlalu trust kepada orang-orang tertentu sehingga aturan terlanggar. Selanjutnya, kecewa karena customer yang diberi kepercayaan abai dan bahkan lupa kewajibannya. Jazakallah khairan Coach. Silakan Coach Hari. Ya, ini tadi balik lagi ke karakter, ya kan? Sungguh beruntunglah bagi orang mensucikan dirinya. Ya, disucikan dirinya. Nanti pada saat pelatihan bisa kita lakukan itu. Gimana prosesnya lakunya. Ya, lalu mengingat nama Tuhannya, lalu sholat. Setelah sholat bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah dan Allah sebanyak-banyaknya, maka kamu beruntung. Artinya apa? Masukkan diri itu hati kita jadi lunak dan tenang. Penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Hati kita akan sabar. Hati kita akan, mohon maaf ya, ikhlas, ridho.
dan selalu bersyukur, maka kita nggak akan keras sama orang. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, maaf ngampun. Allah itu Rahman Rahim. Bahkan rasi kasih sayang Allah itu lebih besar dari marahnya Allah. Jadi kalau kita sambut orang dengan kasih sayang, kita dapat energi positif kasih sayang. Karena kebencian tak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berubah jadi kasih sayang bila dibalas dengan kasih sayang. Maka banyak customer yang memang demikian. Dia pengennya menang sendiri. Makanya tadi harus diklasifikasikan customer-nya, minta sama Allah, jangan asal nerima proyek, berdoa dulu sama Allah. Ya kan? Karena apa? Harta itu juga ujian buat kita. Kalau itu bisa meningkatkan iman kita, ya iman kita ya ambil. Kalau enggak usah. Ya karena dengan mengingat Allah apa yang terjadi? Bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir hati kita tenang. Tenang inilah akhirnya keputusannya benar, nggak marah-marah, nggak keras sama orang, penuh kasih sayang. Bahkan kalau orang benci kita pun kita balas dengan kasih sayang. Itulah Muslim. Bagaimana Rasulullah patah pun juga giginya, ya kan? Malaikat Jibril sampai juga mohon maaf dia emosional, gimana kalau saya belekin gunung aja katanya. Jangan, karena dia tidak tahu. Bahkan diludahin, dikata-katain sama tangganya, Rasulullah dibahas kasih sayang. Betul orang yang sakit, istrinya suruh masak masakan enak, dibalas dengan kasih sayang. Inilah kita orang Muslim. Karena apa yang kita pelajari ngaji Quran hadis itu intinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya dalam perbuatan kita. Kalau cuma ngaji jarang, cuma masuk otak kiri, otak kanan, tapi nggak dipraktek jadi perbuatan yang nggak manfaat ilmunya. Jadi harus dipraktekkan sehari-hari. Nah, praktek hari-hari ini ada dua tarik-menarik. Satu, iman takwa kita. Satu, alan nafsu dari bisikan setan. Wasfi sufi sudurinas minal jin natiwanas. Nah, bagaimana hati kita tetap selalu beserta dengan Allah? Ya ingat Allah dalam keadaan duduk berbaring. Sebanyak-banyaknya ingat sama Allah. Nah, ini akan menyelamatkan kita. Hanya dengan kasih sayang kita. Kalau dengan kasih sayang, selalu barokah semua. Ya, itu mungkin Mas Rian yang perlu saya sampaikan ya. Karena nggak balik karakter lagi nih, gitu ya. Karena kamu tidak dapat mengisi seorang dengan harta bendamu, tatah, gagah, cantiknya parasmu, apalagi dengan kekerasan. Tapi kuasailah mereka dengan muka yang berseri-seri, serta iman dan akhlak yang baik. Begitu teman-teman, sahabat semua. Sahabat di dunia, tetangga di sorga. Mudah-mudahan jadi manfaat. Kabar dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Jazakallah khair bagi Coach Haryanto yang bahkan di tengah perjalanannya sempat ya memangnya inilah contoh dari coach kita ya, yang namanya tanggung jawab harus tetap dilaksanakan. Mau di tengah jalan harus. Ya online. Ya online, nggak ada urusan. Bismillah. Gitu. Baik. Nggak pakai nasuh, nggak apa-apa. Yang penting isinya hatinya nasuha. Masya Allah. Baik. Dan juga jazakumullahu khairan katsiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di kajian subuh hari ini bersama Coach Haryanto. Tadi juga sudah disampaikan dari beliau bahwa nanti akan banyak program-program bisnis kaitannya dengan bisnis ya, dari Nasuha juga kepada Bapak Ibu semua yang kaitannya dengan bisnis, manajemen keuangan dan lain sebagainya yang nanti mudah-mudahan akan kita program dalam waktu dekat ini bisa kita laksanakan. Baik, itu saja pada sesi hari ini. PR sama testimoninya, bikin semangat. Baik. Oh ya, untuk PR nanti monggo dikerjakan. Jadi dicatat dulu, nanti mekanisme pengumpulannya akan kami atur. Dan juga kepada Bapak Ibu semua mohon WhatsApp ke salah satu, nanti akan kita koordinir nomornya kemana. Jadi nanti monggo di WhatsApp testimoni dari setelah 2 hari mengikuti acara Zoom dengan Coach Haryanto ini. Nanti akan kita koordinir bagaimana caranya, nanti silakan ditunggu aja di grup Nasuha. Baik, itu Coach Haryanto untuk hari ini. Kepada Bapak Ibu semua, semoga kegiatan di hari Ahad ini berjalan dengan baik dan lancar dan selalu dalam ridho dan keberkahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.